Bodohnya tuh orang pakai buat narkoba duitnya. Duit gua habis. Selama itu gua nggak pernah nikmatin hasil usaha gua kecuali beli Mercy. Terus lama-lama sakit, lama-lama kok sakitnya enak gitu. Apakah lu orang tajir gitu loh dari Oke. dulu, dari sejak lahir tuh udah silver spoon lah Oke. gitu. Lu tuh di umur 20 tahun udah bisa beli mobil Mercy. Lu sendiri itu kayak ikut MLM enggak ya? Halo semua, kembali lagi jumpa dengan Kristinali di sini. Di sebelah saya ada yang namanya Rico Huang. Hai. Jadi Rico Huang ini bisa dibilang salah satu digital marketer yang paling tersohor. Amin. Kenapa bisa gue bilang tersohor? Karena waktu awal-awal gue main Facebook itu yang udah mulai ngerti-ngerti Facebook segala macam, salah satu nama yang udah berseliweran melekat di kepala gue tuh nama Rico Huang gitu loh. Tapi kita belum pernah ketemu. Padahal kita gak pernah ketemu ya. Iya. Pokoknya keren banget lah. Lu tuh di umur 20 tahun udah bisa beli mobil Mercy. Lu sendiri itu kayak ikut MLM enggak ya? Enggak. Pure dari hasil jualan online. Betul. Jadi gua nggak pernah kerja, kuliah nggak lulus, nggak Serius? pernah ikut MLM. Gue pure jualan online sebenarnya. Pure jualan online. Iya, pure jualan online. Nah, gue tuh juga ingin kasih salah satu sedikit masukan ya buat orang yang ingin mau jualan online. Coba deh, ketika nanya ke orang, bukan nanya, gimana sih cara dapetin 1M gitu loh. Enggak, tapi lu harus nanyanya ketika lu lagi di posisi gue yang nggak ngerti jualan online, nggak ngerti apa segala macem, ya mungkin Instagram, Facebook mah ngerti ya. Lu dulu ngapain dulu gitu loh. Oke. Nah, itu yang gue mau tanya. Awalnya gue dari Twitter. Twitter. Karena gue suka nge-tweet dan gue tuh kayak ngeliat banyak akun Twitter tuh keren-keren, followersnya gede-gede. Oh gitu, Tuh. oke. Tapi gue udah mulai jualan di Kaskus di toko bagus dulu. Oh. Jualan aksesoris HP. Terus gue COD-an sama orang kan dulu nggak percaya beli online kan orang kan. COD-an? Berarti lu cuma bisa jual Jabodetabek dong? Jakarta doang. Paling gue ke teman-teman SMA gue. Waktu kuliah gue ke teman kuliah gue. Lama-lama Kaskus toko bagus udah mulai redup. Muncullah Tokped. Gue main di situ. Di Tokopedia, di Bukalapak segala macem. Shopee belum ada. Oke. Terus akhirnya gue punya modal. Tunggu bentar, sebelumnya itu dulu, lu pas jualan aksesoris handphone itu masih dropship? Dari dropship. Terus kemudian gue nge-stock. Oh, dropship jadi masih punya orang yang jualan lokal dulu. Iya, betul. Lu beli, lu jualin Betul, lagi. betul. Mungkin itu orang jualannya bukan online kali ya, Bukan masih online. gaptek ya. Karena Masih itu offline semua. itu di tahun tahun 2012-an berarti ya? Iya, masih tahun segituan. Iya, tahun 2011-2012 masih banyak orang menganggap rendah online. Betul. Nah, Oke. orang-orang masih ngeremehin. Bahkan bokap gue juga masih ngeremehin gue. Iya. Gitu. Terus akhirnya gue punya modal beli akun Twitter. Beli akun Twitter? 8 biji. Kurang lebih selama setengah tahun. Kurang lebih 50 juta. Itu Oke. gue beli itu bukan buat gue nyari duit lewat Twitter. Tapi gue buat ngiklanin aksesoris HP gue lewat Twitter. Dan waktu itu masih zaman PIN-BB. Satu hari gue bisa dapat 200 sampai 500 leads gratis. 200 sampai 500 leads gratis. Karena gue beli di awal kan. Kayak gitu. Jadi Iya, masih main iya. organik. Kenapa lu nggak main Facebook waktu itu lu belum ngerti? Nggak tahu. Nggak ngerti. Oke. Terus dari Twitter, lama-lama Twitter down. Tapi omset gue kan udah lumayan bagus nih. Iya. Twitter down, gue move ke Instagram. Dan di Instagram otomatis gue beli lagi akun. Justru Instagram yang sekarang itu lebih gampang dimonetize ya nggak sih? Iya, Lu benar. follower banyak. Benar. Lu bayangin gue punya Facebook fanpage ya dari tahun 2011. Fans gue itu di fanpage itu udah 940.000 orang. Kalau lu punya 940.000 follower di Instagram kan bisa Iya. endorse gitu kan? Zaman dulu harga masih mahal, Ci. Dulu kan gue beli akun 105.000. Iya. Dulu harganya 140.000. Heeh. Itu harganya 105 juta. Gue beli. Hah? Zaman dulu. Instagram? Nggak kayak sekarang. Zaman dulu banget. Mahal banget. Mahal banget memang, tapi Karena dulu belum banyak yang main Instagram belum kali banyak, ya. belum banyak. Jadi gue ngepost itu barang gue udah pasti laku. Gue ternak akun, gue jual-jualin juga untuk ngebalikin si modal. Nah, lu ternak akunnya gimana? Kan gue bikin akun komedi. Heeh. Gue bikin akun komedi kedua, ketiga, keempat. Persis kayak dagelan. Otak bisnisnya tuh jempolan banget loh. Itu umur berapa? Waktu lu main Instagram ini 2014, 5 tahun lalu, berarti lu umur 19. Sekitaran segitu lah ya. Iya, 18, 19. Gue agak lupa di umur berapa gue mulai main yang aneh-aneh. Cuman kalau lihat pola gue kayak gitu. Dan gue belum main Facebook gitu. Oke. Sampai akhirnya Instagram udah mulai running. Ada temen gue ngenalin, coba deh lu main Facebook. Lu kan organik mulu nih. Coba yang berbayar. Emang ada ya? Gue bilang ada gitu. Gue masih norak. Akhirnya dikenalin sama temen gue. Dia promosiin gue, ini ada Rico Huang, pengusaha muda gitu. Emang bener, keren banget. Terus? Naik gue di Facebook personalnya. Iya. Terus lama-lama kenalan sama teman-teman Imers, gue baru ngerasa di situ gila, gue kecil banget.
Karena teman-teman Immers tuh spendnya udah gila-gilaan di Oh, Facebook. itu waktu di zaman itu sih pada gila-gila Gila banget sih. semua. Ada yang dari Facebook Ads itu bisa dapat duit 2,5 M sehari loh. Itu dia. Gue jadi kayak ngerasa, nih gue jadi kebalik banget gitu. Tapi itu dulu ya. Nah, yang gue ingin tahu, oke, lu bisa dapat ide itu tuh belajar dari mana sih? Pasti lu sering kayak kumpul atau Iya. kumpul-kumpul dengan teman-teman lu yang emang ngerti gitu ya. Betul. Awalnya gini, gue keluar kuliah karena gue pengen fokus ke usaha. Karena waktu itu gue pengennya belajar cepat apa yang gue suka. Oke. Gitu. Dan kebetulan di mata kuliah gue nggak terlalu suka. Gitu. Gue mutusin dan salah satu cara untuk gue belajar, gue di pikiran sederhana gue ikut pelatihan. Karena orang-orang di pelatihan tuh gue anggap semuanya keren. Jadi gue beli pelatihan tentang Twitter, Facebook, Instagram, apapun gue beli, masuk ke gue. Dari situ gue mulai praktekin. Dari zamannya Anahi, Ahira, segala macem kan gue ikut semuanya kan. Ya akhirnya kan dari situ punya teman komunitas. Terus mereka lebih hebat ya, gue belajar sama dia, bergaul sana sini. Dulu kerjaan gue nongkrong, jadi kayak belajar sana sini itu dari nongkrong. Ilmunya kan mahal di situ. Sama praktekin sendiri, ya udah akhirnya bisa sampai sekarang pun ya karena ikut pelatihan, kenal sama orang, punya mentor atau lingkungan yang tajir-tajir, ya udah gue belajar dari mereka sih kayak gitu. Intinya enggak. Iya betul. Jadi berarti salah satu tips pertama itu adalah jangan berhenti belajar dengan jangan lupa tuh sering silaturahmi ke orang-orang gitu ya. Betul. Iya. Itu juga yang gue rasain banget sih begitu gue udah mulai nongol di dunia Immers, terus gue join komunitas. Gue tuh kayak sama kayak lu, gue berasa kecil banget. Karena gue pikirannya gini, kalau gue terus di kandang, gue nggak ada teman sparring yang ini gue merasa di atas kan. Terus ketika kita bergaul tuh banget. Kecil banget gitu. Oh iya, kecil banget. Ya, karena bergaul gitu. Nah kebanyakan orang tuh yang menurut gue ya, mereka udah jalanin bisnis tapi nggak bergaul sana sini, jadi merasa diri mereka besar gitu. Itu yang akhirnya bikin mereka nggak grow gitu. Oke, sekarang mungkin pertanyaannya, perkembangan bisnis lo itu dari yang dari lu masih umur 20 tahun, sebelumnya bahkan lu mulai jualan dari umur 15 tahun malah ya? Iya. Dari umur 15 tahun sampai sekarang pasti udah banyak perubahan, banyak dipoles segala macam. Boleh diceritain nggak? Oke, sekarang gue ngejalanin 2 bisnis di bawah naungan namanya PT Alona Indonesia. Alona, oke. Produknya mulai dari kursus online, peluang usaha, sampai software itu kita sediakan. Iya. Gitu. Nah, salah satu value kita itu kita jualan produk di salah satu startup kita namanya dropshipmaju.com. Itu free ongkir seluruh Indonesia. Jadi kalau ada reseller yang mau join, terus dia jualan produk kita, misalkan jualan kaos 55.000 atau jualan casing HP 50.000, 45.000, itu kirimnya free ongkir seluruh Indonesia. Nah, itu yang gue jalanin. Kemudian karena mereka udah bisa jualan karena jualin produk gua, kita bikin lagi, mau nggak ikut pelatihan kita? Mau nggak beli software kita dari A sampai Z yang berhubungan dengan make money online kita sediakan gitu. Keren banget. Nah, kurang lebih sekarang kita sekitar 160 karyawan gitu. Lu punya 160 karyawan. Ya, sebenarnya itu bukan kebanggaan sih ya. itu kos. pamer yang sebenarnya kos. Sebenarnya kos. bukan hal yang dibanggakan. Keren lo 160 karyawan. Muka lo itu tuh kelihatannya kayak muka anak orang kaya. Oke. Udah putih, ganteng, klimis gitu ya. Gue nggak tahu apakah 5 tahun 6 tahun lalu muka lo kayak gini. Nah, banyak orang tuh suka mikir, termasuk gue dulu, nih orang sukses pasti dimodalin ortunya. Iya. Pasti nih anak orang tajir lah. Pasti nggak pernah ngerasain susah lah kayak gitu loh. Sebenarnya lu sendiri dulu tuh dimodalin atau memang lu modal sendiri, atau mungkin apakah lu orang tajir gitu loh dari dulu, dari sejak lahir tuh udah silver spoon lah gitu. Kalau dibilang keluarga tajir, enggak, karena bokap gua pengusaha juga tapi sederhana. Dalam artian gua juga mulai nggak pakai modal dia sama sekali. Gara-gara bokap gua, waktu itu gua SD ya, rumah gua sempat kebakaran. Itu bokap gua kan struggle tuh. Itu setiap hari kita ditanemin untuk ayo cari duit. Cuman kan anak SD nggak ngerti apa-apa. Ya apaan sih cari duit? Gua taunya main petak umpet aja gitu. Terus iya. Terus SMP 3 tuh baru karena disuruh jaga toko setiap hari. Akhirnya gue kayak tersiksa batin gitu. Aduh, kok gini banget cari duit. Bokap gue kok pergi pagi pulang malam jaga toko itu. Dia setahun libur cuma 2 kali, Imlek sama tahun baru doang. Minggu masuk terus-terusan. Dan 15 tahun dari Kebayoran Lama ke Pasar Minggu. Jaraknya kan 1 jam lebih lah. Nah, dari SMP 3 itu karena udah tertanam untuk cari duit, tapi gue benci, gue gak mau kayak bokap gue. Akhirnya gue cari duit sendiri. Karena gue mikir, masa depan gue nih gak jauh-jauh dari babi gue yang
yang jaga bener. pulang malam terus-terusan. Akhirnya gue mulailah jualan macem-macem, dari mulai jualan nasi uduk segala macem. Gak pakai modal bokap gue, tapi gue pakai duit jajan gue yang dikasih bokap gue. Oke. Betul. Dan kalau di budaya orang gue kan, kita ada ngadain Imlek kan. Iya. Imlek dapat angpau kan. Iya. Dikumpulin kan. Itu ditabung. Jadi selama gue kecil sampai sekarang gue punya tabungan angpau. Ya sebenarnya dikasih sama saudara-saudara. Itu yang gue pakein buat modal usaha. Gitu. Nah, singkat cerita, sepanjang perjalanan, apakah gue pernah struggle dan minjem modal dari orang tua? Pernah. Gue pernah satu kali minjem duit bokap 60 juta. Itu karena gue jualan aksesoris HP, gue bayar mundur ke orang. Jadi orang itu bayar mundur ke gue ya. Oke. Ya, dan waktu itu dia bodohnya tuh orang pakai buat narkoba duitnya. Duit gue habis gitu loh. Nah, sampai akhirnya ya struggle, banyak orang yang gue diutangin banyak orang, gue pakai bokap. Jadi piutang ini. Jadi piutang. Jadi orang utang ke lu. Ya. Maka kayak ngambil barang ke lu tapi belum bayar, makanya bayar. lu minjem duit sama bokap lu buat bayar ke supplier dulu gitu. Betul. Kan maksudnya. Oke. Karena nggak ada cash sama sekali. Iya. Nah, sampai titik gue jalanin itu, gue udah nggak pakai sistem itu lagi, gue rubah semuanya bayar cash di depan. Terus di situ kan gue ngumpulin modal, jadi gue nggak selama itu gue nggak pernah nikmatin hasil usaha gue kecuali beli Mercy. Karena beli Mercy itu gue untuk nyari reseller. Karena reseller gue setelah gue cek, mereka dengan adanya Mercy di website gue, di landing page gue, mereka jadi reseller gue. Karena jadi ada social proof ya. Social proof. Iya benar, social proof tuh gini loh maksudnya. Kan banyak orang juga kayak ikut seminar, motivator segala macam. Lu ngomong ngajarin orang biar bisa beli Mercy, lu sendiri naik Mercy kagak gitu loh. 1 minggu langsung balik modal. Tuh, 1 minggu langsung balik modal Mercy-nya. Iya. Jadi sebenarnya kalau dibilang ada momen struggle pasti ada. Rugi banyak, iya, sampai sekarang pun ya gue juga tetap masih ada kerugian sih, kayak beli mesin, taunya mesinnya rusak. Terus kayak mesin gue dikencingin tikus ganti 20 juta, yang kayak gitu pasti ada sih. Cuman pesan dari gue sih ya kalau nggak ada kayak gitu nggak nikmat lah ya. Kayak lu juga pasti kan Banyak momen struggle-nya juga iya. banyak kan, gitu kan. Gitu Iya. sih. Jadi tadi kita udah saling interview. Kalau mau lagi interview gue nonton Nanti di YouTube channel gua. YouTube-nya Rico ya. Anyway, ada benang merah yang bisa gue ambil. Rata-rata orang sukses nih yang gue temuin ya gitu. Ketika jatuh selalu gerak untuk cari peluang baru. Iya. Jadi nggak pernah diem meratapi nasib gitu ya. Jadi itu yang keberhasilan itu adalah ketika lu bisa bangkit dari kegagalan. Itulah yang disebut keberhasilan. Betul, karena menurut gua sama aja kayak orang lagi latihan otot. Latihan otot ya. Betul. Pertama kan anjir berat banget. Terus lama-lama sakit, lama-lama kok sakitnya enak gitu. Iya bener kan? Sakitnya tuh enak gitu. Nah, sama kayak yang jalan bisnis juga gitu sih, pasti lagi gagal di sakit, lama-lama kok enak ya, kapan nih sakit lagi gitu. Itu yang jadi pedoman sih gitu. Jadi gitu aja, banyak banget hal yang bisa kalian pelajari juga dari Rico, bocah berumur 24 yang udah sukses, punya karyawan sampai 160 orang, punya reseller sampai 35.000 orang, punya 2 bisnis, keren banget. Tinggal, lu masih jomblo ya? Apa udah mau merit bentar lagi? Tahun depan nikah. Kayaknya tahun lalu dia ngomongnya tahun depan Iya, sih. Lihat dulu tahun depan. Tahun ini bilangnya tahun depan Nanti lagi. gue pakai ini, ya. Ya udah, jadi sekalian promosin Paul terus ya. Paul terus. Bikin malam pertama menjadi lebih bergairah. Oke, bye semua. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Oke, subscribe sekarang juga ya. Subscribe sekarang juga ya. Bye-bye.